أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أيها الأحبة عزني الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kalam kitabah dari kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Walid Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Rais Qismu Sunnah bil Jami'atil Islamiyah bil Madinatin Nabawiyah sabiqan, yang ditakdim oleh sahibul fadilah Syekh Al-Allamah Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan udu hay'ah kibaril ulama wa udu lajnah daimah lil ifta hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Adapun kitab yang berada di depan saya ini adalah tab'ah tsaniyah, cetakan kedua dari kitab ini, dan akan kita mulai dari muqaddimah at-tab'ah ats-tsaniyah di Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatu tab'ati tsaniyah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Falhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli ni'matin an'amaha 'alayya wa ashkuruhu ta'ala wa usni alaihi wa la uhsi thana'an alaihi wa la yastati' dzalika ahad. Segala puji bagi Allah semata. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas Rasulullah dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan bagi siapa yang mengikuti petunjuknya. Adapun yang setelahnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik, mubarakan fihi, berberkah padanya, atas setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada saya. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan aku senantiasa memuji Allah atas hal tersebut. Dan aku tidak bisa menghitung pujian yang sepantasnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun mampu untuk melakukannya. Wa inna min ni'amillahi alayya wa afdalihi an waffaqani ala dha'fi an usaddi'a biqawlatil haqqi fi hududi taqati kitabatan aw muwajahatan fa ashkuruhu wa ahmaduhu hamdan yamla'u samawati wal ard wa ma bainahuma wa as'aluhu ats-tsabata 'ala dzalik ila an alqahu wa huwa radin anni kama as'aluhu al-mazida min at-tawfiq wal hifdhi war ri'ayati walillahil hamd annahu hinama sadara kitabi manhajul anbiya'i fi ad-da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aqlu annahu qad istakbalahu syababul muslim al-haqqa fi kulli makanin bi farahin wa hafawatin balighah li'annahu wadaha lahum da'watul anbiya'i hatta ja'ala lahum kasyamsi fi rabi'atin nahar wa azalu anha al-labs wa tahrif wa talbis min kattabin qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins la yahumahum illa hasadun nas hawlahum wa hawla sya'aratihim al-muzayyafa la yuhimmuhum an takuna hadhihi al-hushud min ar-rawafid wal munafiqin aw al-khawarij al-mariqin aw wulad as-sufiyah al-mulhidah min al-awam wa ashbahihim min ubadil qubur aw min al-asnaf at-ta'isah al-mankudah la yuhimmuhum an tahtashid hawlahum wa hawla sya'aratihim hadhihi walau tarattaba ala dhalika ma tarattaba min nata'ijil wakhimati fid dunya wal akhirah li'annahum kama wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum qadafuhu fiha wa li'annahum kama wasafahum Rasul an-nasih as-sadiqul amin sallallahu alaihi wasallam sayatinun fi juthmani ins. Kata beliau rahimahullah hafidhallahu taala, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada saya, dan di antara nikmat yang terbaik yang Allah karuniakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada saya, padahal saya adalah hamba yang lemah. Taufik untuk kemudian saya bisa dengan tegas menerangkan dengan ucapan yang hak, tentunya sebatas kemampuan saya, dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk arahan-arahan, maka aku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian yang meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan untuk senantiasa bisa melakukannya. Dan tentunya aku mengharapkan
ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah aku usahakan. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan demi tambahan di dalam at-taufiq, di dalam penjagaan, di dalam membimbing, dan tentunya tidak lupa dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu saat kitabku ini, yaitu kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql, jalannya para nabi di dalam berdakwah ila Allah, di dalamnya terdapat hikmah dan akal. Maka kitab ini telah diterima dengan baik oleh para syabab, para pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka menerima al-haq di penjuru tempat. Mereka menerimanya dengan kebahagiaan dan sambutan yang amat baik. Dikarenakan di dalamnya terdapat perkara yang jelas bagi mereka tentang dakwahnya para nabi, sehingga menjadikan hal tersebut terang bagi mereka, sebagaimana matahari di pertengahan siang. Dan dengan itu menepis berbagai macam kerancuan, pemutarbalikan fakta, talbis yang datang dari para penulis, yang hati-hati mereka adalah hatinya syaitan dan wujud mereka adalah wujud manusia. Yang mereka ini tidaklah kepentingan yang paling utama bagi mereka kecuali mengumpulkan kerumunan manusia di sekitarnya, mencari para simpatisan untuk mendukung slogan dan bendera mereka yang penuh dengan kepalsuan. Tidaklah hal yang menjadi kepentingan mereka kecuali adalah jumlah pengikut yang banyak, entah itu dari kalangan Rafidhah, kalangan munafikin, atau dari kalangan Khawarij, atau dari kalangan kaum Sufi yang kafir, dari kalangan awam, atau yang semisal mereka dari para penyembah kubur, atau juga dari kalangan orang-orang yang mereka ditinggalkan oleh manusia, yang merana, yang penuh dengan kedongkolan, sengsara. Tidaklah kepentingan mereka ini kecuali mengumpulkan pengikut-pengikut di sekitarnya, mencari pengikut-pengikut di sekitar bendera-bendera mereka. Meskipun sebenarnya tidaklah yang mereka dapatkan dari itu semuanya kecuali adalah hasil-hasil yang menyengsarakan diri mereka di dunia dan di akhirat. Dikarenakan mereka ini sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Mereka adalah para dai, para penyeru menuju pintu-pintu jahannam. Maka barang siapa yang menyambut seruan-seruan dari para dai ini, para tokoh ini,
qadhafuhu fiha, mereka ini akan menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Dan dikarenakan mereka ini sebagaimana yang disifatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam an-nasihul shadiq al-amin, pemberi nasihat yang sangat jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, syayatin fi juthmani insin. Para dai-dai tersebut, penyeru-penyeru tersebut adalah syaitan yang berada dalam wujudnya manusia. Wa illa famal ladzi yahmiluhum wa man dara fi falakihim ala an-nufur wa syudud an manhajil anbiya'il wadih an-nair alladhi wadahu al-Qur'an wa bayyana annahu syir'atuhum wa manhajuhum ala wa huwa ad-din al-khalisu tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi fi rububiyatihi wa tauhidihi fi uluhiyatihi wal kufri bi tawagid. Dan jika tidak demikian, lalu apa yang mendorong mereka melakukan hal-hal tersebut? Dan bagi orang yang mengikuti alur mereka, menjauhkan manusia dari al-haq, dari manhaj al-anbiya, dari jalannya para nabi yang sangat terang ini, yang telah dijelaskan Al-Quran dan telah dijelaskan bahwa itu adalah syariatnya para nabi dan manhajnya mereka, yaitu agama yang khalis, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam asma dan sifatnya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan mengkufuri taghut. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan kepada mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya saya, maka beribadahlah kalian hanya kepada saya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ibahats ayat da'watin min da'awatil firaq wal ahzab ghair as-salafiyah, hal tara fiha aynan aw atharan li hadzal manhaj fi madarisihim aw afradihim aw jama'atihim thumma dullani alaihi in kunta sadiqan. Ama ana fala ajidu inda hadhihi al-firaq wal ahzab illa harban musta'iratan ala hadha al-manhaj wa ala ahli, wala ara illa al-istighfaf was-sukhriyah bi hadha al-manhaj wa bi ahli, wala ara ila al-adawata wal baghdha li hadha al-manhaj wa li ahli, wala ara ila al-hafawata wal ihtiram lid-da'awati al-munharifati ad-dhalati wa ahliha. Wa hadzal akhiru qad tarahu wa tasma'uhu kathiran mimman yalbas libas as-salafiyyah wa hum ila khusumiha aqrabu rahman tarabbata bainahum wa sya'ij la ya'lamuha illallah.
Kata beliau hafizallahu ta'ala wara'ah, coba sekarang kamu cari dakwah manakah di antara bentuk-bentuk dakwah yang ada sekarang ini, dari harakiyin, dari hizbiyah, dari apapun itu selain dakwah salafiyah. Apakah engkau melihat di dalam dakwah-dakwah tersebut pengaruh di dalam mereka beragama dalam manhaj ini, entah itu di sekolah-sekolah mereka, atau di personalnya mereka, atau di jamaahnya mereka? Apakah ada pengaruh dari dakwah itu tauhid? Kemudian tunjukkan kepada saya, jika engkau adalah orang yang jujur. Adapun saya, terus terang, saya tidak mendapatkan sedikit pun dari firqah-firqah yang ada ini, dari hizbiyah yang ada ini, kecuali permusuhan yang menyala terhadap manhaj ini dan terhadap orang-orang yang memperjuangkan manhaj ini. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut kecuali mereka meremehkan dan merendahkan manhaj ini beserta orang-orang yang memperjuangkannya. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut kecuali permusuhan dan perlawanan terhadap manhaj para nabi ini dan orang-orang yang memperjuangkannya. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut, aku tidak melihat dari firqah-firqah tersebut kecuali sambutan yang hangat dan penghormatan terhadap dakwah-dakwah yang menyimpang, yang sesat, beserta orang-orang yang berjuang di dalamnya. Dan poin yang terakhir ini, sungguh engkau telah melihatnya, engkau telah mendengarnya dalam sekian banyak kasus dari orang-orang yang berpakaian dengan pakaian salafiyah, padahal mereka ini lebih dekat, lebih menjalin kasih sayang terhadap musuh, ya. Dan yang demikian tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Laqad dhanna ba'du asyak daulatil khurafat, daulah al-khurafat wal bid'ah wad dhalal, wa bi'sa ma dhannu wa sa'a maktarafu annani afsal baina ad-din wad daulah wa annani unazi fil hakimiyah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Al-Kahfi surat ayat yang kelima. Dan sebagian orang yang memimpikan daulah yang penuh khurafat, bid'ah dan kesesatan, mereka telah menyangka, dan jelek sekali sangkaan mereka, jelek apa yang mereka tuduhkan. Mereka mengatakan bahwasanya saya, yakni Syekh Rabi, telah memisahkan antara agama dengan urusan negara. Dan mereka mengatakan bahwa saya menolak tentang hakimiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar, ya, kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Laqad sa'ahum hadzal kitab,
wa bain zaif da'watihim wa man tawat alaihi min tahrifin al-Islam wa nusus at-tauhid la siyama da'awat ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan sungguh kitab ini telah menunjukkan kejelekan mereka dan kepalsuan dari dakwah mereka, dan apa yang mereka pentingkan dari kepalsuan tersebut dalam bentuk tahrif lil Islam, memutarbalikkan ajaran Islam dan nas yang ada dari at-tauhid, terlebih terkait dengan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walam yujarihim fit tarhib bidaulati rawafid, walam yujarihim fi iqamah duilat takumu ala tashyid al-kubur wa i'tiqad anna al-awliya ya'lamuna al-ghaib wa yatasarrafuna fil kaun. Walam yujarihim fi ala iqamat duilat takum ala ma sabaq wa tudhif dalalat wa syirkiyat ilmaniyah jadidah talbasuha libas al-Islam. Dan firqah-firqah ini mereka tidak merasa terusik dengan adanya sambutan terhadap negara Rafidhah. Mereka juga tidak terusik dengan ditegakkannya negeri-negeri yang di dalamnya terdapat pemuliaan terhadap kubur. Mereka meyakini bahwa para wali mengetahui perkara gaib dan bisa ikut turut serta mengatur alam semesta ini. Dan firqah-firqah ini tidak merasa terusik dengan ditegakkannya negeri-negeri sebagaimana yang telah kita sebutkan, adanya kesesatan-kesesatan yang ditegakkan di dalamnya, kesyirikan-kesyirikan, liberalisme dalam gaya yang baru yang mengenakan pakaian keislaman. Wala haula wala quwata illa billah. Innal kitaba walhamdulillah qad wadaha anna da'wata sadiqah al-aminah hiya allati tatarassam manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah. Wad-dawla allati taqumu ala hadha al-manhaj as-sahih hiya ad-dawlatul islamiyah. Dan kitab ini alhamdulillah telah menerangkan bahwa dakwah yang benar, dakwah yang terpercaya adalah dakwah yang mengikuti jejaknya para nabi di dalam berdakwah ila Allah, dan negeri yang tegak di dalamnya dengan manhaj yang benar itulah negeri Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'a anna al-kitaba yu'aliju mawdu'an khasan ala wa huwa bayan manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah, faqad anni bi dhikri dawlati al-islamiyyah fakarraraha miraran wa rakaza 'alayha tikraran wa qad laha 'inwanan khasan huwa nadrah ulama al-Islam ila al-imamah wa adillatuhum ala wujubiha. Thumma saqa aqwal ulama fi dhalik wa dzakara adillatahum. Dan bersamaan dengan itu bahwasanya kitab ini memberikan pengobatan terhadap pembahasan yang khusus, yaitu penjelasan tentang jalannya para nabi di dalam berdakwah kepada Allah. Kemudian aku juga menyebutkan tentang daulah Islam dan mengulangnya beberapa kali, dan juga
aku buatkan satu pembahasan yang khusus, bab yang khusus, yaitu nadrah, pandangan ulama Islam tentang imamah, tentang kepemimpinan dan dalil-dalil atas kewajibannya. Kemudian juga disebutkan di dalamnya aqwal, perkataan para ulama tentang perkara tersebut, juga disebutkannya dalil-dalil tentangnya. Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.